Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kiranya kasih dan sukacita yang dari Tuhan bersama-sama dengan kita, mengawali hari kita dan terus bersama-sama dalam menjalani aktivitas kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari ayat harian kita hari ini, Jumat 11 Februari 2022. Diambil dari Mazmur 94 ayat 18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Demikian firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita sering memiliki rasa cemas, rasa takut, ataupun rasa gelisah di dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih apabila kita melihat medan ataupun suasana perjalanan kehidupan kita seakan-akan ingin menjatuhkan kita, seakan-akan sangat sulit kita jalankan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah yang sering membuat kita untuk sulit ataupun takut memutuskan segala sesuatu yang akan membawa efek ataupun membawa hal yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi pada hari ini, Mazmur Daud yang bersama-sama dengan kita mengingatkan dan memberitahukan serta menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap aspek, setiap hal, dan setiap kemungkinan itu kita sandarkan kepada Tuhan. Demikian dengan Raja Daud, demikian dengan Raja Salomo, yang dimana di dalam perjalanan kehidupannya sangat sering memiliki hambatan-hambatan ataupun tantangan di dalam menjalani kehidupannya. Terlebih mereka adalah seorang panggonggom ataupun seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Kehidupan dari raja Israel, Daud ataupun Salomo, sering menemukan banyak hal-hal yang tidak sewajarnya terjadi, tetapi menjadi sebuah habit atau kebiasaan pada bangsa itu yang membuat kemurkaan Tuhan, ataupun Tuhan tidak berkenan dengan segala tingkah laku mereka. Jadi maka dari itu, seorang raja Israel, Daud dan Salomo sering terjun ke masyarakat, melihat keadaan, melihat hal yang terjadi yang merupakan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya menekan ataupun memberikan tekanan kepada rakyat-rakyat kecil, ataupun membuat suatu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Raja
pada Psalmen 94 ini bahwasanya mereka harus melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan tanpa memikirkan apa efek, apa hal yang akan terjadi jikalau mereka melakukan keadilan, melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah bangsa dan di tengah-tengah masyarakat. Inilah Bapak Ibu sekalian yang ingin membekali kita dalam setiap kehidupan ataupun dalam setiap pekerjaan kita. Apabila segala pekerjaan itu baik dan berkenan di hati Tuhan, kita tidak perlu takut ataupun kita tidak perlu cemas dengan keadaan kita. Karena ayat 18 ini mengatakan, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Ini menunjukkan kualitas iman, kualitas kepercayaan dari pesalmen, dari pemazmur, itu adalah menyandarkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Meskipun banyak halangan, tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menunjukkan kebenaran dan keadilan, kita harus melakukan itu. Melalui hikmat dan tuntunan Tuhanlah kita melaksanakan segala sesuatu kehidupan kita. Dan kecemasan-kecemasan yang timbul itu adalah sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, yang harus kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Lakukanlah keadilan, lakukanlah hal yang baik dalam kehidupanmu. Ambillah keputusan yang baik yang membuat hati Tuhan senang. Ambillah suatu ide yang baik yang membuat orang-orang kecil atau orang-orang lemah merasa mendapat bantuan atau pertolongan. Karena pada saat itu pemazmur melihat ketika banyak kecongkakan, ketika banyak kemungkaran ataupun hal-hal yang tidak baik terjadi, kalau saya ingin menunjukkan kebenaran, maka lawan-lawan saya akan datang untuk menjatuhkan saya. Lawan-lawan saya akan datang untuk memberikan perlawanan kepada saya. Dan atas pemikiran pesalmen inilah, pemazmur inilah yang menjadikan semangat bagi dirinya. Ketika ada orang yang akan menyerangnya, dia akan ditolong oleh Tuhan. Ketika kakinya goyang ataupun pondasinya goyang, Tuhan akan menyokong dari belakang. Tuhan akan memberikan pengharapan atau memberikan kekuatan untuk kita melakukan segala sesuatu yang berkenan di hatinya. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang sebagai penolong. Jikalau Tuhan memakaimu untuk menentukan sesuatu hal yang baik, lakukanlah yang baik. Jikalau Tuhan mengutusmu untuk menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan, tolonglah mereka sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka rangkaian kehidupanmu pun semakin bersukacita, semakin berbahagia di dalam tuntunan dan lindungan Tuhan. Kiranya di masa pandemik ini, Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudari, kita semakin diberikan hikmat untuk menjaga diri kita, untuk melaksanakan kegiatan kita, terlebih untuk menjaga keluarga kita agar tidak terserang oleh pandemi COVID-19 ini. Karena kesalahan kita bisa berdampak buruk bagi keluarga, teman ataupun saudara-saudara kita. Keputusan yang diambil oleh pemazmur untuk melaksanakan kebaikan dan keadilan di tengah-tengah bangsa adalah
keputusan yang sangat diinginkan Tuhan. Meskipun seakan-akan para lawan dan para penantang-penantang dari pemazmur seakan menggerogoti kehidupannya, tetapi Tuhan bersama-sama dengan dia, menguatkan dan memberikan topangan agar dia tetap kokoh dalam melaksanakan kebaikan, keadilan, dan pertolongan-pertolongan kepada rakyat-rakyatnya. Kiranya kita bisa menjadi seorang yang dapat diandalkan, dapat dipakai Tuhan untuk melaksanakan kebaikan, untuk melakukan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan semakin memberikan kepada kita kekuatan, Bapak Ibu, menambahkan kebijaksanaan agar kita tetap kuat dan tetap kokoh untuk melaksanakan kebaikan dan keadilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi kami di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami diberikan firman Tuhan, diberikan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Kami sering merasa cemas akan hidup kami apabila kami melaksanakan kebaikan ataupun keadilan-Nya Tuhan. Karena musuh-musuh kami sering melakukan cengkraman-cengkraman agar kami tidak melaksanakan, tidak melakukan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menopang kami untuk melaksanakan keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Hikmat dan sukacitalah yang kiranya bersama-sama dengan kami, agar kami semakin berhikmat ya Tuhan, untuk menentukan, untuk menjalani setiap proses kehidupan kami. Jabatan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami mempergunakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami bertanggung jawab, kami melaksanakan keinginan Tuhan, dan keadilan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kami. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan melindungi kami. Berkatilah Bapak Ibu serta saudara-saudara kami oleh Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, terlebih yang terkena COVID-19. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu lah ya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan buat saudara-saudari kami yang sedang dalam sakit selain virus COVID-19, kami juga meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya hari ini menjadi sukacita dan hari-hari berikutnya menjadi semangat yang baru dan sukacita yang baru dalam hidup kami untuk menjalani setiap aktivitas. Kasih-Mu lah ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.